Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bekayan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekayan, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Pulauan, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekayan, yang kami hormati Kasih Dimas Islam Kabupaten Bekayan, yang kami hormati Kasih Haji Kabupaten Bekayan, yang kami hormati Kapolsek Sungai Pulauan, yang kami hormati Dan Ramil Sungai Raya, yang kami hormati Kepala KUA Sungai Raya, yang kami hormati Kepala KUA Cakal, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sungai Raya, yang kami hormati dan yang kami muliakan para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatannya, namun tak mengurangi rasa ta'zim kami kepada bapak ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata pada sore hari ini 10 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Maret tahun 2025. Kita berkumpul menjalin silaturahim di Masjid Baitur Rahman tercinta ini dalam rangka silaturahmi bulan suci Ramadan atau safari Ramadan bersama Kecamatan Sungai Pulauan, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Cakal. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Mariani akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Izinkan kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum. Selamat datang kami ucapkan untuk keluarga, selamat datang kami ucapkan untuk sahabat, selamat datang kami ucapkan untuk kerabat dan tamu kehormatan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk pengetahuan bersama, akan kami bacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembuka, dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan kalam ilahi. Adapun acara yang ketiga sambutan-sambutan. Ceramah agama menempati acara yang keempat, dan yang terakhir penutup doa. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara kita pada sore hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan. Siapapun yang membaca dan mendengarkannya akan mendapatkan keberkahan. Oleh karenanya, marilah kita hayati bersama lantunan
akan dibacakan oleh Ibu Marhamah SPD. Kepada Ibu Marhamah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman kana min maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yughayyiruna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi
الناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil aqhar ala Rasulillah wa alihil ahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci yang telah dibacakan tadi menjadi cahaya yang menerangi hati kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Camat Sungai Raya Kepulauan kepada Bapak Usman Yahya SHUM MM. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله أيضا. Saya jadi salah Bapak. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bukayang, Bapak Putra Haji Samsudin, yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan Kota Bukayang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bukayang, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumeraya, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Kabak Esra, Pak Camat Sungai Raya atau yang mewakili, Pak Camat Cakala atau yang mewakili, Pak Selamat dari PLTU serta teman-teman, serta Bapak dan Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu, selamat datang Pak Reza, anggota DPRD Kabupaten Bukayang. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada tim Safari Kabupaten yang sudah menjadwalkan dan menempatkan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagai salah satu agenda safari Ramadan di Kabupaten Bukayang. Kami berharap semoga kegiatan seperti ini tahun-tahun yang mendatang akan tetap terlaksana di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Semoga kegiatan nanti maka silaturahmi kita bersama dengan Bapak Wakil Bupati, bersama dengan Bapak Kadis, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya di Kabupaten Bukayang akan tetap terjalin dengan baik dan terus. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini cukup cerah. Hari cerah, walaupun kemarin kabar di Singkawang ada angin besar, kemudian kondisi hujan, tapi hari ini Allah memberkati acara kita, hari yang cuaca yang cukup cerah bagi kita. Semoga hari yang cerah ini akan menjadi rahmat, akan membawa berkah bagi kita semua, terutama di sepertiga. Hari ini sudah masuki hari ke-10, artinya sudah sepertiga Ramadan yang kita lewati. Semoga kita semuanya mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Camat kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita adakan bersama sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bukayang. Kepada Bapak Haji Damsir SAG kami persilakan. Merah putih warna benar. Pegang berkibar di seluruh Nusantara ini. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk bicara. Sesuai request karena tadi Pak Kesra telah membantu berbulan bukan apa. Mudah-mudahan nanti dibalas oleh Pak Wakil. Kalau Pak Camat dan lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salam wa syukur billah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama dan utama tentunya disyukur kepada Allah SWT yang mana pada sore hari ini, hari itu kita semuanya dalam keadaan insyaAllah dengan yakin dan percaya berkat rahmat dari Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sehat dan bahagia. InsyaAllah sukses dunia akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita sangat hormati dan muliakan Bapak Bupati Bungkayang periode 2025 sampai 2030 Bapak Gubernur Satu Negara yang kami hormati juga Bapak Camat Sungai Raya Kerongwaran Kepulauan. Sudah ada kritik Pak? Insyaallah. Ya, saudara yang hormati juga Bapak Kepala Desa Sungai Raya, Abang Bang Bikin Ganteng Pak. Yang kami hormati ya, Abang kita Bang Reza. Kemudian kita berkaya. Terima kasih sudah membersamai saudara-saudara kami. Yang kami hormati mewakili dan Ramin, Desa Sungai Raya, mewakili Kapolsek Desa Sungai Raya, Bapak Kapolsek. Jadi beliau ini di belakang nama beliau ini ada di depan nama beliau ini ada di belakangnya kan Robinson. Nah, khusus untuk keluarga Penggayang ini mau memanggil beliau ini bukan Dominius ya, tapi Dai. Jadi kami itu sebagai Doni Dai, ini panggilan khas untuk beliau. Mudah-mudahan beliau tidak keberatan bagi Dai. Dari Robinson, Randy itu dulunya saya panggil Dai Robinson. Jadi di masjid ini dipanggil Dai. Yang kami dari Kemenang juga tidak ini, yang mungkin diperkenalkan dari kantor. Ada Pak Kasih di Mas Islam, Pak Haji Aldani, di Pondok Berbeda. Pak Kasih masih Islam, saya sudah kenal lah, karena beliau pernah tugas sebagai kepala kawas Sungai Raya. Nah, dia ada sekarang Kasih di masih Islam, sebelumnya yang merah haji. Hadir juga membersamai pasukan kemenang yang berbagai saja, memandangkan pasukan kemenang yang hadir membersamai. Pak penyelenggara haji dan umroh, Pak Haji Ahmad Syamsuddin, itu pun mantan kepala kawas Sungai Raya. Dan sekarang kepala kawas Sungai Rayanya Pak Haji Abdul Muttalib. Yang mana orang? Kediri lah. Dan ternyata tidak cuma Pak Abdul Muttalib ini kepala kawas dan juga satu dia didampingi oleh kepala kawas Cakala Pak Haji Selawi. Amin. Yang mana Pak? Tugas di Cakala, ke rumah di Karimunti. Ada mungkin dari kepala dusun, Pak RW, Pak RT, mungkin saya sudah kenal. Dari Pak Sekjam, Sungai Kepulauan, Sungai Raya. Dan senang hadir juga seperti kawan mudah lihat dari logonya keluarga besar dari PNT ya. Terima kasih sudah bisa bersama kita hari ini. Pengurus masjid Baitur Rahman ya.
Apakah muda sekaligus saja? Masya Allah, luar biasa. Ini jarang-jarang bagi mereka. Luar biasa ya. Ini sepertinya perlu diapresiasi ini. Sekaligus umur saya, umur masih luar. Kedua masih luar biasa. Hadir juga mau bersama pasukan kemenang penyuluh agama Islam, ya, penyuluh agama Islam dan PNS yang hari ini teman-teman kita sedang berjuang di Jakarta, demo memperjuangkan aspirasi. Jangan sampai ditunda lagi SK. Ini kan isunya katanya mau ditunda tahun depan. Jadi hari ini berapa ribu yang turun di Jakarta sampai menurunkan personil 800 lebih untuk mengawal ini. Tetap ya, anggap aja dia suasana perang Badar. Suasana perang Badar. Iya kan? Memperjuangkan kebenaran. Yang udah bertahun-tahun, bayangkan ada yang udah honor 25 tahun, 20 tahun, lalu tiba-tiba udah mengusulkan NIP-nya NIP-nya, ya kan? Tiba-tiba lalu ada berita menanti SK-kan tahun depan, akan ada sadis. Nah, bulan puasa itu banyak-banyak berdoa. Mudah bagi demo di sini, doakan kawan-kawan, doakan teman keluarkan. Tidak boleh sadis, tetap gembira. Tapi dengan suasana semangat perang Badar. Dan tentunya tokoh agama, pemuka masyarakat, Pak Haji, Bu Haji, hadir semuanya yang hadir di masjid yang mulia Allah Taala pada kesempatan yang berbahagia itu. Agak dilamatkan sedikit mungkin sampai tadi Pak. Kalau yang tukang ceramah kan lumayan juga ya, masih 1 jam. Mungkin 5 menit sholat, ya 45 menit. Kalau lalu doanya yang dipanjangkannya bukan tausiah. Oh ya, kami juga di kawannya Mutajir dan bawa maknya saya itu bawa ya. Jadi itu memang kena kawal boleh. Kena kawal, karena mau ditinggalkan kesorangan itu memang berdua lagi dulu. Jadi harus dibawa. Yang ada di belakang sholat sama-sama lah. Ini Pak Wakil biasanya bawa itu. Ini tahun itu tanda dilawat. Kalau bawa, biasanya dibawa itu. Setelah nanti kemana kita bawa sama-sama Pak Wakil. Baik. Jadi baik, kita kembali ke suasana. Jadi kita sambut Ramadan tahun itu dengan suasana gembira. Saya dengar juga termasuk kawan-kawan yang berjuang dari tidak sana saja. Tetap Ramadan itu dengan suasana gembira. Gembira. Apa bulan Ramadan? Jangan sampai kita menyambut bulan Ramadan dengan kesedihan. Saja termulailah kemunculan penyakit. Nggak ketahuan puasa, emah nak disalahkan. Setiap kali bulan puasa malah emah jadi masalah, jadi alasan. Artinya dia menyambut Ramadan dengan kesedihan. Sedih, menghadapi bulan puasa, sedih. Yuk, ngapain tandahnya lah. Kayaknya lewat kan pagi hari tandahnya lah, nyelak apa? Melalui wasilah nyelak. Nyelak bersilah. Jadi dulu bersilah. Supaya ngapain tandahnya lah. Lah kalau Pak, karena berangkat pagi ke Kapol. Nah itu sarapan dulu, bayangkan ke kampung pun belum berangkat, udah nyerah dulu pagi hari sarapan. Justru harusnya begitu nanti ke kampung tanah lalah ini tanah makuinyan mereka maklum kan Kerja Barat. Nah mungkin ada kategori Kerja Barat mungkin lah ya. Tapi kata Allah tentulah puasa itu lebih baik menjadi pilihan kita. Itu belum pagi ke kampung udah nyerah dulu, dan memang tidak niat. Nah maka kita sebagai orang Islam yang beriman, makanya tadi telah dibacakan oleh Inah kita di mantapnya tadi sore ini. Bisa kita lihat nanti. Ye, UTS kita ini dari nanti. Makasih Bu. Mudah-mudahan berkah bagi yang bacanya dan kita semuanya yang mendengar. Nah,
di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi kan jelas dipanggil gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siapa yang dipanggil? Dan apa yang dipanggil? Iman. Orang yang beriman. Berarti yang dipanggil itu iman titik. Iman titik yang dipanggil. Bukan bangsanya, bukan sukunya, bukan jabatannya. Apakah kita kemenang jabatannya? Berkuasa. Nah, bukan Pak kemenangnya. Pak, supan Pak dan kuasa Bapak kan Pak kemenangan. Supan Pak dan kuasa dan kue, ya kan? Ditawarkan cucu, kuasa. Bukan karena itu kita, karena iman kita yang dipanggil Allah. Itu yang menjadi niat dasar kita. Jadi bukan karena apa dan bukan karena siapa dan bukan karena jabatan kita. Itu kan? Ya, wajar apa? Imam, Pak Ustaz, kami udah kuasa. Nah, ya kan? Bukan itu, iman kita yang dipanggil. Iman kita yang dipanggil. Itu yang menjadi dasar. Makanya ingatkan mansol Ramadan iman bisa mengukur lalu mata dalam iman. Jadi kalau kita lakukan dengan iman dan penuh keriduan mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, iman juga makanya sambut Ramadan ini dengan iman yang luar biasa. Meskipun iman itu menaiki, tapi insyaallah karena itu latihan rohani. Bulan puasa itu latihan kita. Latihan tuh, training gitu. Training, melatih sabar. Ya kan? Yang mungkin sebelumnya pemanas. Aku pasti menjadi pemanas. Pemarah ya. Pemanas. Kita baik nanti satu. Pemanas. Oh ya. Nah, prinsip ilmu badan ya. Dan baik nanti satu sih tidak panas. Mudah-mudahan di bulan puasa itu semakin sabar. Belajar sabar. Pemanas, pemarah. Ya kan? Ya diuji ya. Ya saya diuji. Nah, memang uji itu yang melatih kesabaran. Puasa itu lah latihan. Latihan semua itu kan. Latihan melatih. Ya kan? Jadi yang paling berat ujiannya biasanya itu ya. Apa teh? Mulut. Apa gatal mulut banyak ngomongkan orang dan gosip dan kritik orang. Dia paling besar peluangnya. Hati-hati di rumah. Kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan kemudahan mengendalikan kita. Karena ujian terberat ya. Nah, cuma sekarang mulutnya pindah ke jari. Jari. Makanya sekarang kan eranya gadget ya. Saya rasa tidak ada gitu. Yang nggak lapas dari hati, pakai. Kalau ada lapas dari hati, selalu berselayar di media kan. Jadi mudah pandai-pandai, begitu buka TikTok, buka YouTube, buka WA, gatal tangan, nak komentar, kita dan hati-hati. Jadi kita malah jadi harimau, salah pencet, salah kata-kata malah jadi fitnah, malah kita nyebarkan hoax dan sebagainya. Jadi mulut pindah ke jari sekarang. Hati gitu. Yang gatal menjadi deh. Malu akan lagi dibiasakan tentang cerita itu ini. Baru lagi cerita korupsi sampai ada yang buat klasemen. Klasemen sementara dimenangkan oleh Pertamina. Pertamina 1 triliun. Ya, urutan kedua PT Timah 300 triliun. Ternyata korupsi sekarang mulai ada miliarnya, dari terusnya, dari duitnya, tapi triliunan luar biasa. Dan disebayangkan berapa banyak mungkin 1 triliun ini berapa Pak? 1000 miliar kan? 1000 miliar mau ditumpuk di dalam masjid itu mana? Luar biasa. Saya bayangkan sakit Pak. Kalau bagi cerita duit palsu, bayangkan yang kejadian tertangkapnya pembuatan uang palsu ditemukan di salah satu perguruan tinggi di Makassar, itu dah ratusan triliun. Bayangkan duit palsu yang beredar. Mungkin ada di kita tuh, tapi nanti dicek pakai dompet masing-masing.
Sekarang udah agak sulit membedakan mana yang asli, mana yang aspal. Jadi hati-hati. Itu bulan puasa itu, bulan ada raya itu biasanya banyak ditemukan biasanya bibit palsu seperti itu. Hati-hati. Kita tidak punya alat nak cek pakai perasaan aja lah. Aman. Tapi mudah di pasar-pasar. Kalau dia kan bisa dibelanjakan misalnya bagi tuan 200, 300. Bayangkan ini yang sudah beredar dan bisa beri dari tahun berapa ini cetak beli palsu dan mirip dengan asli. Hebat berarti kan teknologi. Ya Allah, luar biasa. Sebenarnya orang-orang ini tak kaya, makin kurang lagi itu. Berarti dah kategori serahkan, tamak. Kata orang, seluruh kekayaan alam Indonesia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Cukup, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi satu ketamakan seorang manusia. Seorang, nak memenuhi ketamakan orang masyarakat Indonesia. Padahal kekayaan itu luar biasa. Akhirnya juga lempar kayu menjadi makanan, tongkat kayu jadi tanaman, waduh. Jadi jadi rezeki jadi tanaman. Jadi mudah-mudahan sudah bulan Ramadan itu karena kita dipanggil dengan ya illalladzina amanu, berarti kita siap menghadapi tantangan ya kan sambutan Allah dengan iman. Yang pertama. Yang kedua, jadikan momentum Ramadan ini untuk kita melakukan perubahan. Nah, jadi apa kita setelah Ramadan? Ya kan? Sebagai contoh sederhana, itulah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 103 tadi di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Bukan untuk Ramadan ini saja, tapi untuk 11 bulan berikutnya. Karena itu menggunakan tattaqun, itu dalam bahasa Arab itu masuk ke yang mudhari. Yang mudhari ini menunjukkan sesuatu yang proses yang terus menerus berlangsung. Nah, la'allakum tattaqun. Artinya kondisi kita bertakwa ini tidak hanya di bulan Ramadan, harus terus menerus sampai 11 bulan berikutnya. Jadi dan berarti aneh kalau belum puasa itu kalau mereka putang kan akan puasa aduh ngancam kan. Nah, sebagai contoh sederhana ilustrasi, bukan ingin menyamakan kita dengan konten ini. Contoh puasanya ular. Ular sesungguhnya binatang yang juga berpuasa. Di puasa ini sunatullah, tidak hanya oleh manusia tapi juga oleh binatang dan tumbuhan. Nah, saya ambil contoh ular. Ular ternyata dia nak ganti kulit supaya dia bagus contohnya. Dia ganti supaya bagus nanti dan dia sehat. Maka ular itu melakukan proses puasa. Nah, nanti ketika dia puasa dia ganti kulit sekitar hampir 20 lebih hari. Bagus. Tapi ketika dia puasa memang bagus. Bahkan dia tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan itu. Pasti dia tidak sensitif, tidak malas. Waktu dia nak ganti kulit kan puas. Nah, apa cek ya? Begitu dia dah selesai ganti kulit dan bagus, dah selesai puasanya, kembali lagi dengan sifat. Dan boleh nanti sentuh. Ada larang. Sifatnya makanan yang tidak berubah, ya kan? Nah, makanan ya, dia makan ular ya. Kemudian ada puasanya ular. Ketika dia puasa dia jadi kepompong. Begitu dia jadi kepompong, keluar menjadi kupu-kupu. Tidak. Yang tadi dia ular makan daun merusak. Ketika dia jadi kupu-kupu malah bagus. Dia bisa cari padi bunga dan dia makannya pun baik-baik. Yang bagus-bagus, sensasi kunyit, ya kan? Nah, perubahan seperti dua contoh tadi itu itulah kita akan memilih yang mana. Kita contoh yang kupu-kupu, ya kan? Ada perubahan yang tadi tidak baik, bulat, merusak, ketika melakukan puasa atau dalam puasa, setelah dia jadi bagus.
beda dengan bulan. Dan rangka puasa kembali lagi dengan sifat-sifatnya. Nah, mudah-mudahan itu kita contoh saja, bukan hanya mengaitkan kita dengan binatang, tapi intinya dari dua contoh pola binatang yang berpuasa itu, tentulah kita yang mencontoh perubahan yang ingin kita lakukan seperti bulan yang tadi menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah, perubahan seperti inilah yang ingin kita lakukan. Sampailah kita generasi sedikit. Ya, saya nonton film Power Rangers, Power Rangers yang dari 5 pahlawan yang mundi nak jago, nak besar, nak menang, nak kan besar. Apa kata-kata yang kami ngomong dia? Berubah. Ternyata dengan berubah, dia menjadi kuat, menjadi luar biasa. Nah, sama juga dengan kita puasa. Mudah-mudahan bulan puasa itu bulan training, bulan kita itu memperbaiki segala sesuatunya, kita semakin baik dan berubahnya dan perubahan kepada sesuatu yang lebih baik. Dua poin ini barangkali sekedar untuk sama-sama kita dudukkan dari diri sendiri bagi terutama dan semua saling berbagi. Selanjutnya sekedar menyampaikan informasi. Tahun itu kita insya Allah mungkin sekitar bulan Mei, tanggalnya kita belum tahu. Kita pelaksanaan ibadah haji khusus untuk Kabupaten Bengkayang sekitar bulan Mei lah nanti keberangkatan haji. Sampai tahun itu kita sementara 59 jemaah haji kita 2 orang lansia. Cuma 1 orang lansia mengundurkan diri sudah dalam penetapan akhir. Dan di sini kita ganti, juga mungkin nanti diganti dengan cadangan, tapi tidak bisa diganti lagi dengan lansia. Ya mudah-mudahan nanti ada bertambah 2-3 orang, kemudian dari 49 nama kita jadi sekitar 62 jemaah. Gaya haji tahun itu, tidak tahu kita namanya sebetulnya tidak naik, tapi naik sedikit lah. Kalau tahun lalu 53 juta, tahun itu 54. Meskipun sudah dikurangi ya, segala hal. Jadi tidak signifikan lah naik. Iya belum ditambah ke haji daerah yang mungkin nanti sekitar 6 jutaan lah, 6 juta lebih. Biaya haji daerah ya biasanya untuk pesawat karena dari Pontianak ke Batam PP nanti ya bayar pakai charter, kayaknya agak mahal. Sebenarnya bisa kurang buat, tapi kurang banyak orang mendatang. Di jamaah kita itu ada yang berangkat di ruangan tadi masih ada ya. Insyaallah mudah-mudahan di doa bersama ada yang nanti nyusul dari jamaah kita yang ada di masjid itu. Mulai kepada haji insyaallah dan mulai dengan umroh masyarakat. Mungkin itu informasi singkat yang akan saya sampaikan. Harapan kita semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan insyaallah sukses di akhirat. Dari kami, jika sempat dimulai jam ayam selasi 3 bulan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Uang penonton sampai di sini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa tadi saya mau menyapa Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon maaf apabila terlalu. Ini juga Sekretaris MUI Kabupaten Bengkayang. Kepada Bapak Katan Kabupaten Bengkayang kami ucapkan terima kasih. Semoga yang boleh sampaikan dapat kita pahami dan kita sapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Samsul Rizal. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Juga terima berjalan support sangat yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang,
Pak Camat, Saudara Ibu Gubernur, saya akan memanggil ke Camat. Hari itu bisa nyaman. Sejam, Saudara Bapak-bapak dari perwakilan negara, dari negara semuanya. Yang saya hormati Pak Daeng, Profesor. Yang penting kalau ada Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh BNP, segala puji kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, khususnya sehat dan berkah, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama melaksanakan bagi kami sama Ramadan, tapi yang jelas ini adalah silaturahmi di antara kita. Kegiatan ini adalah merupakan kerjasama pemerintah daerah bersama ormas Islam. Ini gara-gara banjir tidak semangat banyaknya. Dan saya hormati juga adalah ketua dan pengurus Masjid Baitur Rahmah Dusun Sungai Raya, Desa Sungai Raya, Desa Sungai Raya. Acara yang dilakukan rutin setiap tahunnya. Ini biasanya dulu kami itu sambil menginap. Pagi ada acara pembinaan ASN dan P3K honor yang biasanya istri saya juga memberikan buku-buku dengan pengajian. Tapi karena hari ini adalah pelantikan PKK se-Kalimantan Barat, beliau hadir di sana bersama-sama Ibu Bupati. Karena agak aneh juga pelantikan kepala daerah, biasanya kepala daerah dilantik, hari itu juga dilantik ketua PKK. Tapi sekarang karena Meriawan dilantik ketua PKK, tempat mana lagi Ibu PKK dengan 2-3 orang pengurusnya semua otomatis kalau dilantik di istana kita hafal banyak. Kita dilantik tidak pernah dari selatan kemerdekaan sampai sekarang, baru sekarang itulah dilantik di istana. Suruh dilantik mau pergi istana suruh belajar jalan, belajar PBB, lalu yang ikuti tua-tua kantoran. Dan betul polisi brimob ke kiri dia kanan. Kalau berhenti gerak kaki kiri, tapi yang jatuh rock tawa. Tapi begitu pakai drum band, berarti gerak, wah betul. Ini orang-orang tua yang tak pernah. Ada yang katakan ada salah satu Bupati NTT, dia diingatkan oleh petugas polisi, Pak hormat, dia pakai hormat pakai pet di atas. Wah, berat. Betul kan? Kamu yang ngajarnya terus aku. Dari SD nggak pernah itu pramuka. Hanya seperti ini. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Ini adalah menambah silaturahmi. Bagaimana menyamakan visi untuk membangun Indonesia. Ini yang sudah dilakukan. Yang namanya di dalam acara di Magelang, tidak ada yang namanya di luar kepala daerah dan apalagi wartawan ada. Ngomong bebas gitu. Masing-masing ngomong dengan daerah, masing-masing ngomong dengan keluhan.
Jadi pemerintah sekarang lagi menata, membetulkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan negara. Makanya kalau dulu pengadaan ATK mengaku sudah pandai selesai dulu, tapi tidak pernah digunakan. KitX tidak pernah digunakan, tapi dibeli. Sehingga dipotonglah anggaran-anggaran seperti itu. Dana perjalanan yang harusnya orang buat, kita berangkat orang lima, sekarang kembalikan orang buat. Sehingga dana perjalanan dinas Kabupaten Bengkayang dari 34 miliar tinggal 14. Jadi kami juga tidak bisa ngomong mengapa hal itu dilakukan oleh Presiden. Yang pertama, Presiden tidak mau berhutang. Yang kedua, tahun 2025 pemerintah membayar hutang plus bunga 800 triliun. Cukup di Pertamina sebenarnya. Ini belum lagi di PLN ya. Udah aman. Ini adalah semua menggunakan sama dengan kita melakukan safari Ramadan, yaitu tujuan pemerintah bersama-sama akan meningkatkan kelulusan. Sebenarnya saya sangat senang kami sudah sama-sama ormas Islam. Sore kita mengadakan safari Ramadan, buka bersama sampai tarawih. Besoknya tetap menginap di rumah masyarakat. Besoknya baru kita pindah ke kecamatan. Tetapi Pak Daeng ini tidak mampu juga pindah kotor. Dari 14 tinggal 4, 5 Pak Daeng ini. Tampaknya dibukukan Pak Daeng. Ini kebersamaan tidak ada lagi Pak. Alhamdulillah penetapan 1 Ramadan bersama. Cuma sholat tarawih beda-beda. Ada yang 13, ada yang 23, ada yang 11. Ini tergantung NU, Pak. NU lama 23. NU baru 11. Tidak tahu Sulawesi masjid ini pakai NU lama kayak NU baru. Tergantung enggak macam. Biar beliau lagi banyak. Jadi Pak Liran, beliau ikut saja. 23, ayo. 13, ayo. Tidak ada masalah. Itulah yang kita mengatakan bahwa di mana bumi di situ lagi, di mana kebiasaan era itu yang baik kita ikuti bersama. Silaturahmi ini adalah menjaga ukhuwah. Kita menunjukkan kebersamaan ini, kita menunjukkan kita besar, kita hebat, kita melawan orang, Bu. Tapi kita besar, artinya kita ada. Jadi Pak, aliran-aliran agama ini juga kadang-kadang kata agama sudah pening sendiri. Aliran ini masuk buat negeri Sorang. Nah, berapa kali nanti ini ambil di Indonesia? Nanti ke-26, ke-27, terus ke dia. Aliran-aliran ini harusnya ya kita mengikuti jalan yang baik-baik. Kita jaga daerah kita bersama-sama, jangan sampai terjadi perpecahan di antara. Ini yang kita selalu jaga. Membangun suatu daerah bukan saja bangun jalan, bangun sekolah, tapi mental spiritual, mental keagamaan ini perlu kita bangun. Jadi Bapak-bapak, selalu juga saya berbicara tentang menjaga keluarga. Pengaruh obat. Anak-anak sekolah sekarang sudah melek. Dengan mengumpulkan duit 2000, dia beli tepung hisap. Yang hisap itu bahan kimia.
Dari anak itu, bahan kimia itu akan merusak struktur otak. Anak itu dari cerdas menjadi bodoh. Ngasih juga bisa jadi bingau. Bingau tahu? Bodoh-bodoh banget gitu. Bagaimana kita akan mencetak 2045 generasi emas? Kita akan terjadi. Untuk ini Bapak Ibu, kita jaga keluarga kita. Jaga keluarga kita, jaga tetangga kita, jaga kampung kita. Ini belum saja pemerintah buat aturan nanti, siapa keluarganya yang anaknya atau apa narkoba, kalau sudah pemerintah kewalahan mengatasi narkoba, bisa-bisa keluarga itu diusir dari kampung. Ini belum. Kalau sampai merusak, akhirnya kalau kita tidak bisa menjaga keluarga, merusak daerah kita sendiri. Jadi saya sudah ingatkan keluarga saya, ada dua hal. Jangan sekali-sekali kita minta bantu sama. Satu, narkoba. Dua, semua melanggar aturan negara. Untuk ini Bapak Ibu, ayo kita sama-sama kita jaga. Daerah itu akan baik apabila moral anak-anak kita baik, pendidikan anak-anak kita baik. Apalagi ibu-ibu adalah kepala pesantren rumah tangga. Jangan kita lihat anak nangis ibu balik HP, ayo diam, supaya mak enggak main HP. Belum lagi judi online. Saya sudah umumkan April 17 itu pembinaan kepala daerah. Siapa yang menemukan yang mendapatkan kawannya atau apapun yang judi online, lapor, akan saya kasih uang 1 juta. Bukan uang pemerintah, uang pribadi. Sampai detik ini tidak ada. Melindungi kawan. Padahal yang dia judi online kan itu ada di pelajur masyarakat. Kalau dulu, saya ingat dulu waktu saya baru dari kontraktor di Sambas, kendaraan itu hanya dua, Yamaha sama Honda. Dari jauh motor tuh, judi dia, Yamaha ke Honda ya, lewat Honda ambil, putar-putar dia sebenarnya akan jual mobil, sampai dari jam 7 sampai jam 9. Cuma mintai motor lewat, dia pun dibuat ini. Jadi bapak-bapak, ibu, mari hal-hal ini kita ingatkan. Karena orang tua itu menjadi contoh, sama dengan kalau guru itu namanya guru yang orang yang diguru dan kita sebagai orang tua menjadi guru bagi anak-anak kita. Artinya kita menjadi contoh. Ayo kita jaga sama-sama, kita buat daerah kita menjadi daerah yang hebat. Hebat bukan karena fisik saja, tetapi bagaimana kita menjaga ekonomi daerah. Bapak Ibu, bahwa pemerintah sekarang sedang mengacu kepada ketahanan pangan. Ketahanan pangan, mari kita manfaatkan lahan-lahan kita yang ada. Semua orang bilang inflasi itu tercapai. Karena kadang inflasi itu yang gembung. Tapi kalau cabai pasti ada inflasi. Karena cabai sudah digunakan di mana-mana. Bakso, dalam bakso dikasih cabai, disebut bakso setan. Yang makan mudah-mudahan tidak jadi setan. Buahnya dikasih cabai lagi. Begitu bapak ibu lalu senyum-senyum beri cabai lagi sedikit, panjang yang gambar sedikit. Karena cabai sekarang udah 120.000.
Harusnya kita manfaatkan pekarangan kita dari tas, buku, kamu segala. Untuk bukan kebutuhan, untuk kebutuhan rumah tangga kita. Bapak Ibu pergi ke desa ini, saya tanam cabai di belakang. Tanam cabai, tanam yang bisa saya tanam pas jam kosong saya ke bawah. Artinya itu kalau pikirkan sibuk luar biasa. Tetapi saya ingin memberikan contoh. Berikan contoh kepada orang bahwa kita manfaatkan pekarangan inflasi paling banyak itu masalah tidak ada lain cari. Kebanyakan kalau saya ngomongnya. Saya berharap bahwa mudah-mudahan tadi harapan-harapan dari anak-anak sebenarnya kita ini hutan tidak mesti harus satu kecamatan, tidak Sungai Raya saja, nanti Sungai Raya Kepulauan, Sungai Raya, seperti itulah Cakalang. Tetapi yang jelas tahun ini kita akan mengadakan MPT di Sungai Raya, di Cakalang. Mohon Bapak Ibu bersama-sama kita melihat MPT. Saya sebagai penyekat KB di Cakalang, masyarakat Cakalang, rasa-rasa takut juga bisa berhasil atau tidak. Tapi saya mohon daerah sekitar kita ini, kalau Singkawang, Bengkayang sampai seluruh Sing bebas, kita nganggap Sungai Raya Sungai Raya Kepulauan dan Cakalang ini adalah anak mereka. Tolong dibantu, tolong kita kesuksesan itu kita jaga. Saya saya sebagai ketua LPTI khawatir juga kalau tidak didorong oleh kita semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kajian Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih kepada Masjid Baitur Rahman terusnya yang telah memberikan kesempatan tempat kepada kita. Mudah-mudahan silaturahmi seperti ini tetap terjalin, hubungan umat manusia, hubungan Islam dengan Islam, Islam dengan masyarakat lain ini tetap terjaga, karena membangun daerah kita perlu keamanan, perlu silaturahmi, perlu kebersamaan. Selalu kami katakan yang hebat, yang maju, karena kita semua. Mungkin itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Bupati kami ucapkan terima kasih. Semoga beberapa hal yang beliau sampaikan membawa kebahagiaan dan semangat baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama dalam rangka Safari Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustazah Sartini, sarjana agama. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai tausiah, izinkan saya berpantun. Tadi Pak Kakang menjual, jadi saya beli. Izin ya Pak Kakang. Pohon selasih, pohon jati, cantik Pak. Cakep, laki. Pohon pisang, pohon rambutan. Terima kasih kepada Pak Wakil Bupati atas kunjungannya di Safari Ramadan. Yang kedua ada tiga nih Pak. Ambil es batu di dalam kulkas. Dan kompak bilang cantiknya. Ambil es batu di dalam kulkas. Ke toko Bu Ida beli Indomie. Walau anggaran perjalanan dinas sudah dipangkas, alhamdulillah Pemda Kabupaten Bengkayang tetap jalin silaturahmi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa subhanallah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati sebagai lambah ya, Wakil Bupati Bengkayang beserta seluruh rombongan tim Safari Kabupaten Bengkayang yang hadir di sore hari ini dari instansi kepala dinas yang membersamai tim Safari Ramadan Kabupaten pada sore hari ini. Mohon maaf, mungkin tidak disebutkan satu persatu karena tidak hafal nama, pangkat, dan jabatan. Namun yang sudah dikenal membersamai juga Bapak yang sama-sama kita hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang beserta jajarannya tadi sudah dikenalkan oleh beliau. Ada Kasih Dimas, ada PHU, ada Kepala KUA, ada penyuluh, dan ada Kepala KUA Cakala ya Pak, ada hadir bersama kita. Terima kasih karena ini memang silaturahmi 3 kecamatan. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Bang Reza, apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda kita dan beserta tim Safari Ramadan, Bang Reza selaku anggota dewan, dan kita semuanya yang hadir di rumah Allah ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjalankan ibadah puasa sampai akhirnya. Yang saya hormati Pak Camat Sungai Kepulauan, kita doakan Bu, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Beliau ini kali ini adalah putaran Safari Ramadan yang ketiga di Kecamatan Sungai Kepulauan. Kami mengambil 5 titik dan alhamdulillah beliau selalu hadir. Kita doakan kalau saat ini Mbah beliau ini sebagai PLT, kita doakan ke depan benar-benar menjadi camat. Amin ya rabbal alamin. Yang didoakan tak? Yang saya hormati Bapak Sekam Sungai Raya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kawan-kawan penyuluh, terima kasih. Dan tak lupa pula Kepala Desa Sungai Raya, Pak Pung Darmani kita yang selalu tampil luar biasa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Baitur Rahman, Pak Babinsa Haji Sulaiman. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Masya Allah memang luar biasa karena sudah terbiasa di luar ya Pak. Jadi alhamdulillah beliau ini di luar dan di dalam oke. Ngurus masyarakat oke, mengurus jamaah di kampung oke. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Tim Safari Kecamatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah membersamai. Mohon maaf tidak dikenalkan semuanya dari PLTU dan lain-lain sudah hadir. Terima kasih. Insya Allah Bapak Ibu, Pak Wakil Bupati, setelah acara Safari Ramadan Kabupaten nanti malam kami akan tetap lanjut untuk tim Safari Kecamatan. Jadi Bapak Ibu yang tim Safari Kecamatan agar tidak meninggalkan tempat karena kita akan lanjut Safari Ramadan Kecamatan nanti malam. Ini permohonan permintaan dari Pak Camat kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Kakang Kemenag, mohon maaf saya atas nama Ketua IPARI Kabupaten Bengkayang, Ikatan Penyuluh Agama Islam yang hari ini IPARI Nasional sedang demo memperjuangkan 4.000 P3K. Kita doakan mudah-mudahan tidak jadi ditunda SK-nya. Tentunya kita di sini mohon pengawalan dari Bapak anggota Dewan, tolong dibantu ya Pak, dari anggota Dewan kita
Mudah-mudahan bisa menjadi memenuhi aspirasi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah berpuasa. Kalau tadi sebenarnya sudah separuh materi saya disampaikan oleh Pak Kakang. Terima kasih Pak Kakang. Jadi enak. Hari ini kita berpuasa sudah memasuki hari ke berapa Bapak Ibu? Ke-10. Alhamdulillah. Dari berbagai sumber bahwa pahala orang yang berpuasa di hari ini, apabila puasa kita diterima, apabila puasa kita sesuai dengan syariat yang dianjurkan, maka pada hari ini puasa ke-10 keistimewaannya akan dikabulkan 70 hajatnya. Masya Allah. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu berdoa kepada Allah minta dikabulkan hajatnya. Hajat apa saja insya Allah dikabulkan. Yang punya motor 1 pengen 2, insya Allah rezekinya ditambah oleh Allah. Kata Pak Bung, yang punya istri 1 mau tambah 2, insya Allah hajatnya dikabulkan. Bukan kata saya, Pak Bung. Bung adik ya Bung. Adik ya Bung. Adik. Saksinya apa? Bahwa beliau bilang yang mengaku bini 2 mohon doa juara. Insya Allah Pak Bung dijabah oleh Allah. Karena doa orang yang berpuasa itu insya Allah dikabulkan. Saya nyampe pesan Pak Bung. Jadi itu istimewanya dikabulkan 70 hajat. Silakan Bapak Ibu berdoa kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa insya Allah tidak tertolak dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang istimewanya lagi bahwa seluruh alam dan isinya, semuanya yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada semut, ikan, semuanya daun-daunan berdoa pada hari ini kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berpuasa sampai pada hari ke-10 ini. Amin ya rabbal alamin. Kabulkan hajatnya ya Allah. Itu doa dari makhluk Allah di alam semesta ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kemenang tadi, bahwa orang yang berpuasa karena keimanannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berpuasa, kata Allah, ini kan puasa bagi kepada 3 bagiannya Bapak Ibu. 10 malam pertama itu rahmat dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Makanya kata Pak Tawud pada Pak Kemenang tadi, semestinya kita ada perubahan. Jadikan bulan puasa ini adalah untuk membengkel diri kita, menjadikan kita berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kalau dulu suara anak, saya kira suara azan. Berikutnya Bapak Ibu, kalau tinggal 5 menit, udah deh. Serius. Karena setelah ini acaranya pembagian cendramata dan doa. Masih lama. Minta 5 menit lagi lah. Jadi seharusnya setelah kita membengkel diri di tempat selama sebulan ini oleh Allah dalam berpuasa di bulan Ramadan, setelahnya kita ada perubahan menjadi lebih baik. Bukan seperti popok tadi. Setelah dia berubah dan kembali istilah kepopok tadi yang kita jaga, bukan setelah berpuasa kita berubah lagi kembali kepada awalnya. Saya pesimis ketika ada ibu-ibu
seperti ini. Maka tidak masih puasa kan? Tidak puasa kan? Maka berarti itu tidak ada keinginan untuk berubahnya hanya di bulan puasa. Tapi setelah bulan puasa dia akan kembali lagi. Itu apa? Ketika dia berdagang, maka bulan puasa, bulan puasa ini aku ganyah dia katanya. Berarti kan ada perubahan, tidak ada niat untuk jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Itu malam 10 pertama adalah rahmat Allah. Yang 10 malam kedua, nah mulai besok kita akan memasuki 10 malam kedua, yaitu pengampunan. Mari kita perbanyak amal ibadah kita, fokus kita kepada ibadah, karena kata Allah, dosa-dosa yang akan lakuin yang telah lalu akan Allah ampuni. Orang yang berpuasa 1 hari, karena jalan Allah, karena mentaati perintah Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Amin ya rabbal alamin. 10 malam ketiga terakhir adalah pembebasan diri kita dari siksa api neraka. Sudah dicolek dari belakang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Ini MC-nya, udah Bu, katanya gitu. Jadi kalau acara gini yang penguasa kan MC. Kalau kata MC-nya dikasih kode udah stop. Nanti insya Allah nanti setelah tarawih akan kita lanjutkan kembali. Ya, kalau tim safari dari kabupaten ingin bertahan, monggo silakan. Kalau tidak, ya kami yang safari kecamatan izin melanjutkan safari ini. Terakhir, izinkan saya berpantun lagi. Ke pasar beli kue bulan, jangan lupa beli martabak yang istimewa. Tidak semangat, tidak saya teruskan. Insya Allah kita puasa penuh. Semoga di akhir nanti kita dapat gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali setelah sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kehilapan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita ucapkan terima kasih. Semoga yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya pemberian cenderamata dari tim Safar Ramadan Kabupaten Bengkayang kepada pengurus Masjid Baitur Rahman, kami mohon untuk mengambil posisi di depan. Cenderamata yang pertama dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Cenderamata yang dari tim Safari Kecamatan nanti insya Allah nanti malam kita serahkan ya Pak. Sekarang yang dari Kabupaten aja dulu. Ada sini Pak? Iya. Ada. Izin Pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Cenderamata yang kedua dari BKMT Kabupaten Bengkayang.
Ya, izin Bu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Syarif Hanafi Al-Madani. Kepada beliau kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi wa qina adzabannar. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa alayka rahmatuka ya arhamar rahimin. Subhanallah wa ta'ala mulku wa sabata al-ajr insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan buat sokok berangkat ke depan. Ya, selanjutnya pembagian cendera mata gini. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.